Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng gue Agis di Blogerindo. Back from the dead. Sebelum masuk ke materi ya, gimana cara bikin paspor terbaru di tahun 2023. Di sini gue mau kasih info dulu kalau misalnya channel YouTube yang sebelumnya itu udah di stop ya, udah off dulu. Nah, sekarang itu bikin di beberapa channel. Channel pertama yang sekarang diupload ya di Blogerindo. Di sini nanti gue bakal sharing beberapa materi seputar IT dan juga tips dan triks, beberapa requesting juga ya dari kalian. Nah, yang kedua untuk game, beberapa game termasuk Mobile Legends gue nanti uploadnya itu di YouTube yang satunya lagi yaitu MOBA Game. Nah, balik lagi ke judul kali ini, gimana cara bikin paspor terbaru. Nah, sebelum masuk ke situ, tadi kan lihat ya kenapa gue bisa punya 2 paspor. Jadi sebenarnya paspornya itu gue udah sempat bikin ya di tahun 2014 lalu. Cuman waktu itu kan masa aktif dari paspor itu 5 tahun ya. Jadi udah kadaluarsa, makanya bikin paspor baru. Nah, pada saat kita bikin paspor baru itu nanti dikasih pertanyaan ya, paspor lamanya mau diambil atau enggak gitu. Nah, cara untuk ngambilnya itu nanti gua kasih info di akhir video ya. Kemudian untuk yang masih awam ya, apa itu paspor? Jadi sederhananya paspor ini adalah pengganti KTP ya, atau kartu tanda penduduk kita pada saat akan mengunjungi suatu negara. Misalnya lu bakal main ke Singapura atau ke Malaysia, mungkin ke Thailand. Nah, karena kalau misalnya kita bawa KTP di situ kan alamat rumah ya, jadi nanti nggak akan valid gitu kalau misalnya dilakukan pemeriksaan sama pihak keamanan negara sana gitu. Makanya kita perlu bikin yang namanya paspor gitu. Di tahun 2023 ini karena kan udah masuk era digital juga ya, makanya cara bikin paspor sekarang lebih mudah. Kita bisa daftar nanti lewat aplikasi namanya M-Paspor. Nah, untuk cara daftar di M-Paspor nanti kalau misalnya perlu, gue bakal bikin juga step by stepnya. Tapi untuk persyaratannya, untuk bikin paspor itu ada mungkin 3 ya secara garis besar. Pertama itu ada KTP, kemudian ada kartu keluarga atau kakak. Yang ketiga itu dokumen support ya. Yang pertama itu kita bisa pakai yaitu akte kelahiran. Kalau misalnya akte kelahirannya misalnya hilang atau segala macam, kita juga bisa pakai ijazah ya, ijazah sekolah. Kemudian yang ketiga kita bisa pakai, kalau yang udah married bisa pakai buku nikah. Yang keempat pakai paspor gitu. Nah, nanti setelah kita download aplikasi dari M-Paspor, mungkin kita skip dulu ya untuk langkah-langkahnya. Kita langsung masuk aja ke misalnya setelah kita lakukan pendaftaran di M-Paspor dan juga lakukan pembayaran. Sekarang karena pandemi itu baru beres ya gitu, jadi banyak orang yang akhirnya itu perlu bikin paspor karena kan mereka mau bepergian juga ya ke luar negeri gitu. Makanya sekarang untuk kuota bikin paspor itu lebih susah gitu ya. Nah, di sini gue mau kasih tips gimana caranya kita bisa dapetin paspor. Yang pertama itu kita jangan terpaku sama regional asal bikin ya. Misalnya gue kan Cimahi atau Bandung gitu bikin paspornya. Setelah cek di aplikasi M-Paspor itu emang nggak ada, kosong gitu. Nah, makanya carilah kota terdekat gitu. Nah, gue dapet itu kemarin di daerah Cianjur. Jadi nanti setelah kita dapat daerah yang kosong untuk pembuatan paspornya, lalu di situ booking ya, hari apa, tanggal berapa, kemudian datangnya itu ada jamnya, jam pagi, kemudian jam siang ke sore gitu. Nah, setelah kita lakukan booking, kemudian pada saat itu juga kita mesti melakukan pembayaran ya. Nah, lalu untuk biayanya itu ada 3 jenis ya. Pertama untuk paspor biasa itu 350.000. Nanti kita untuk ceknya bisa searching di Google aja, dan itu harganya tertera ya. Jadi kalau 350 ya memang 350.000 harganya, kecuali nanti ada biaya tambahan kayak untuk materai, kemudian untuk fotokopi dan scan. Lalu yang kedua itu ada paspor elektronik, itu harganya 650.000. Bedanya apa? Kalau paspor biasa ya itu berupa kartu identitas dokumen aja. Tapi kalau yang elektronik di depannya itu ada chip. Jadi nanti untuk beberapa negara gitu kita tinggal scan aja lah. Nah, informasi dari paspornya nanti bisa ke
lewat ke baca. Kemudian yang ketiga itu ada paspor percepatan. Nah, yang paspor percepatan itu harganya di 1 juta ya, itu bisa cepat jadi. Kalau paspor biasa berapa lama dong jadinya? Biasanya itu 4 hari kerja ya. Tapi untuk tanggal libur itu nggak dipotong. Setelah kita dapet yang tadi ya, tanggal untuk membuat paspornya, lalu kita datang. Tapi ada beberapa poin yang mesti kita perhatiin ya. Yang pertama itu pada saat bikin paspor pastiin kita pakai baju yang rapi ya, pakai kemeja, dan kemejanya itu usahain jangan warna putih, jadi warna lain. Kemudian yang kedua rapi, karena kan nanti ada sesi foto, jadi sebisa mungkin maksimal lah biar nggak nyesel. Kemudian yang ketiga, sebenarnya ini opsional tapi kalau bisa pakai sepatu ya supaya rapi. Kemudian nanti setelah kita datang ke kantor imigrasi setempatnya, kita lakukan itu pertama daftar. Pembuatannya pakai M-Paspor, harusnya kita tinggal scan aja otomatis bisa daftar, tapi pada kenyataannya nanti hasil pembayaran itu kita tetap harus print dulu gitu. Nanti admin itu ngeceknya bukan dari aplikasi tapi dari hasil printan kita udah melakukan pembayaran. Nanti dicek dokumennya yang tadi ya, yang pertama KK, KTP, kemudian support dokumen, akte kelahiran. Nah kebetulan gue kemarin bikinnya itu bukan pakai akte kelahiran, bukan pakai ijazah, tapi pakai buku nikah, itu sama aja. Nah sekedar tips supaya nanti nggak bolak-balik gitu ya, untuk KTP dan dokumen lainnya nanti jangan di print kayak gini ya, di printnya itu lembar kecil jangan, tapi harus di printnya full kayak gini. Ini nanti biar apa, biar kita nggak bolak-balik gitu ya untuk hasilnya itu. Kemudian itu juga sama ya, kan kalau waktu itu dokumen full. Lalu kartu keluarga juga sama. Nah kalau misalnya kita datang itu membawa KTP-nya berupa printan kecil gini, pasti nanti disuruh ditukar ya, harus print ulang. Tapi jangan takut karena biasanya di tempat imigrasi itu ada tempat print gitu. Nah kemudian kalau dokumen tadi udah dicek sama admin valid, pembayaran juga sudah beres, nah nanti kita tinggal nunggu antrian. Jadi ada nomor antrian, ditunggu. Kemudian kalau udah dipanggil, nanti kita dilakukan ini wawancara. Biasanya nanya kan rencana mau pergi ke negara apa, karena kan mereka itu sebetulnya perlu informasi kita kesana tuh pertama mau ngapain, berapa lama, terus kalau tinggalnya itu di mana, di daerah mana, supaya kalau nanti amit-amit ada kejadian atau hilang segala macam, mereka tahu kita tuh di negara di situ tuh lagi di daerah mana. Kemudian setelah dilakukan wawancara, masuk ke pengambilan sidik jari 10 jari ya, lalu difoto. Yang tadi gue bilang di awal, kita harus rapi supaya apa, nanti hasil di pasportnya itu lebih rapi. Kemudian nanti ada juga kita harus beli materai ya, materai 10.000 untuk pengisian dokumennya. Nah nanti pada saat pendaftaran itu tuh kita dikasih satu lembar itu tuh pernyataan ya, kita tuh mau bikin pertama kali paspor atau perpanjangan. Kemudian setelah misalnya kita perpanjangan, nanti kita bisa dikasih option mau ngambil paspor lamanya atau enggak. Kalau misalnya mau ngambil, nanti harus buat surat pernyataan, suratnya dari mereka, tapi kita harus beli satu lagi materai tambahan. Kemudian tadi udah diinfo di awal untuk estimasi pengerjaannya itu 4 hari, jadi 1 minggu lah. Misalnya kita bikin itu di hari Senin, nah pasportnya itu jadinya di Senin selanjutnya. Kemudian bisa pas pengambilan itu bisa kita datang langsung ke lokasi, karena gue kan waktu itu di Cianjur ya, mau nggak mau pas pengambilan ngambil juga ke sana lagi gitu, ke Cianjur lagi. Tapi bisa juga dikirim oleh mereka, biasanya itu sekitar mungkin 50.000 ya untuk jasa pengirimannya. Demikian informasi cara bikin paspor. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. See you in next video, thank you. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to
spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own,